Selamat datang di Terminal Tirtonadi, sebuah pusat transportasi yang menjembatani ribuan cerita perjalanan setiap hari. Terletak di kota Solo, Jawa Tengah, terminal ini tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi juga menjadi simbol keberagaman, konektivitas, dan kehidupan yang dinamis. Terminal Tirtonadi bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah pengalaman. Di sini, kita melihat cerminan kehidupan yang sebenarnya dengan semua perbedaan, kegembiraan, dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Dengan fasilitas lengkap dan layanan terbaik, Terminal Tirtonadi menyediakan lebih dari sekedar tempat untuk bertransit. Ini adalah hubungan yang memfasilitasi perjalanan, menyatukan orang dari berbagai latar belakang, dan memungkinkan mereka untuk menjelajahi dunia dengan lebih mudah. Kenalin nih, kita dari kelompok terminal bakalan review tentang Terminal Tirtonadi. Nah, perkenalkan, aku sendiri Ferus Javi Burhanuddin, NIM D100230148. Dan aku sendiri, namaku Muhammad Zotikal Kafi dengan NIM D100230143. Aku Ki Bayu Murafi dengan NIM D100230151. Aku Renat Palmaulana dengan NIM D100123047. Aku Yusuf Asidik dengan NIM D10002302444. Aku Rizky Handoyo dari NIM D100230282. Nah, oke, kalian bakal lanjut terus ya, tonton video kita, oke? Oke. See you. Halo teman-teman semuanya. Sekarang di sini kita lagi berada di Terminal Tirtonadi. Di sini kita juga akan sedikit mereview tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Tirtonadi ini, teman-teman. Dan kita juga bakal mewawancarai beberapa petugas dan pengunjung yang ada di sini ya. Oke, enjoy the video. Enjoy. Halo teman-teman, sekarang kita berada di loket tiket Terminal Tirtonadi. Jadi, loket tiket ini adalah tempat atau fasilitas untuk membeli, memesan maupun mencetak tiket yang sudah dibeli secara online. Jadi nanti penumpang setelah mencetak tiket, maka mereka akan diarahkan ke ruang tunggu, yang kemudian jikalau bisnya sudah datang, maka mereka akan diarahkan naik ke bis dan kemudian berangkat. Baik, mungkin itu penjelasan singkat saya tentang terkait fasilitas loket yang ada di Terminal Tirtonadi. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita lagi berada di pusat informasi di Terminal Tirtonadi Solo. Nah, jadi pusat informasi ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh terminal untuk para penumpang menanyakan tentang informasi terkait jalur keberangkatan atau tempat-tempat seperti forecast dan fasilitas lainnya, semuanya bisa ditanyakan di pusat informasi ini. Mungkin itu saja info singkat dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di ruang tunggu Terminal Tirtonadi Solo. Jadi ruang tunggu itu adalah sebuah ruangan atau sebuah fasilitas yang disiapkan oleh pengelola dari terminal untuk para pengunjung atau para penumpang menunggu bisnya. Jadi dapat kita lihat, jadi di sini para penumpang akan menunggu bisnya mau berangkat. Kemudian nanti setelah bisnya sudah siap untuk berangkat, penumpang akan naik ke dalam bis melalui pintu di sebelah sana. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan dari ruang tunggu ini. Terima kasih. Ya, di belakang saya ini ada masjid, merupakan fasilitas juga yang ada di Terminal Tirtonadi. Tentunya buat kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadahnya yaitu sholat. Ya, gitu. Ya, berikut. Ya, selanjutnya belakang saya ada ruang laktasi, merupakan fasilitas juga yang ada di terminal. Itu bagi khususnya ibu-ibu yang menyusui. Ya, kemudian di belakang saya juga ada kantin, ada beberapa kantin yang terdiri dari kios-kios buat para pengunjung yang akan istirahat atau makan dan minum, bisa ke kantin. Tapi saat ini sedang di bulan Ramadan dikarenakan
bulan Ramadan, jadi kantin terlihat sepi. Di Terminal Tirtonadi sendiri kantin ada beberapa bagian, ada yang bagian depan dan juga belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posko kesehatan di Terminal Tirtonadi. Di posko kesehatan sendiri merupakan tempat penyediaan fasilitas kesehatan bagi petugas dan pengunjung yang berkunjung di Tirtonadi. Untuk posko kesehatan di Terminal Tirtonadi sendiri itu menyediakan pertama pemeriksaan umum, kedua KIA kesehatan ibu dan anak, kemudian yang ketiga pemeriksaan ibu hamil, kemudian yang keempat imunisasi, kemudian yang kelima KB, kemudian yang enam farmasi. Mungkin itu saja sedikit review mengenai posko kesehatan di Terminal Tirtonadi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang parkir khusus disabilitas dan juga parkir khusus wanita. Parkir disabilitas sendiri itu diperuntukkan untuk pengguna disabilitas. Kemudian untuk lantainya itu diberi warna biru. Kemudian untuk yang parkir wanita sendiri itu diberi warna pink. Itu diperuntukkan untuk wanita yang membawa kendaraan yang mau berkunjung ke Terminal Tirtonadi. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai parkir khusus disabilitas dan juga parkir khusus wanita. Terima kasih. Hai teman-teman, dan sekarang kita berada di food court Terminal Tirtonadi, dan sayangnya untuk kali ini food courtnya tutup, mungkin karena bulan Ramadan dan juga bertepatan dengan tanggal merah. Tapi ayo kita jelasin sedikit. Seperti yang bisa kita lihat dari luar, mungkin di kamera agak memantul. Boleh didekati? Ya, di food court ini menjual berbagai macam makanan seperti ada permen, minuman dingin, dan minuman kemasan, minuman saset, serta terdapat jual rokok dan lain sebagainya. Cukup lengkap sih di food court Terminal Tirtonadi ini. Ya, sayangnya kita tidak bisa masuk, tidak bisa mereview apa yang ada di dalam. Seperti yang saya lihat di sana ada meja dan kursi untuk pelanggan untuk makan di tempat, dan juga terdapat panggung. Sepertinya agak ke kiri. Nah, ada panggung dan sound system, sepertinya sering ada live musik atau penampilan apapun itu. Ya, untuk sekelas food court ini sudah sangat baik ya. Sudah terdapat banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh pelanggan saat berkunjung ke sini. Baiklah, dikarenakan tidak bisa masuk, jadi kita tidak bisa mereview lebih dalam lagi. Sekian review dari food court Terminal Tirtonadi. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Sport Hall Terminal Tirtonadi. Seperti yang kita tahu, Sport Hall adalah tempat untuk melakukan suatu olahraga di ruangan tertutup. Ada apa di dalam? Ayo ikuti. Ayo. Hey. Ya, seperti yang bisa dilihat sini. Di sini terdapat dua lapangan yang bisa dipakai untuk bermain futsal, basket, dan voli. Di lapangan sebelah sini kita bisa bermain futsal. Wah, tidak gol, begitu. Nah, di sini kita bisa bermain futsal, dan di sebelah sini terdapat satu ring basket, dan di tengah sini terdapat net bola voli. Kita ke belakang, ayo. Di belakang sini seperti yang kita lihat ada dua toilet putra dan toilet putri. Kita masuk ke dalam toiletnya dulu. Ayo. Di dalam toilet putra terdapat 3 bilik toilet dan ada 3 tempat
buang air kecil, ada 4 tempat pembuangan air kecil dan 1 wastafel beserta kaca. Dan di sini ada ruang penyimpanan untuk menyimpan alat-alat olahraga tertentu. Oke. Dan di sebelah sana terdapat kamar mandi wanita yang sepertinya sama seperti kamar mandi pria. Oke. Oh, di sini juga terdapat matras. Mungkin untuk olahraga senam lantai dan sebagainya. Ini bisa digunakan. Oke, sekiranya segitu dulu penjelasan saya tentang sport hall Terminal Tirtonadi kali ini. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang saya berada di Skybridge Terminal Tirtonadi. Ya, seperti yang kalian tahu, Skybridge ini merupakan sarana bagi pengunjung atau pejalan kaki untuk mempermudah akses dari Terminal Tirtonadi menuju ke Stasiun Solo Balapan. Jika kalian ke arah sana itu ke Stasiun Solo Balapan dan ke arah sana itu ke Terminal Tirtonadi. Ayo kita ke pintu masuk Terminal Tirtonadi. Dan sekarang kita tiba di pintu masuk Skybridge dari arah Tirtonadi, yang dimana jika kita menggunakan akses di Skybridge ini kita akan menuju ke Stasiun Solo Balapan. Oke, sekian penjelasan dari Skybridge Terminal Tirtonadi dan terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita berada di toilet. Ya, toilet merupakan fasilitas tempat untuk pengunjung seperti untuk buang air kecil, membersihkan diri dan mandi. Halo teman-teman, kita di sini berada di kantor perhubungan yang berfungsi sebagai pusat informasi dan juga bantuan pengunjung. Dan di sini kita dapat mendapatkan informasi tentang jadwal perjalanan. Sekarang kita berada di parkiran khusus pegawai. Jadi parkiran ini disediakan untuk para pegawai dan juga karyawan, khususnya pegawai Terminal Tirtonadi. Sekarang kita berada di pintu masuk Terminal Tirtonadi. Pintu masuk ini seringkali dijadikan akses pintu masuk oleh para pengunjung untuk memasuki Terminal Tirtonadi. Tidak hanya itu, pintu masuk Terminal Tirtonadi juga terhubung dengan parkiran bus. Nah, ini adalah kantor pengelola lantai atas. Tempat ini berfungsi sebagai pusat administrasi dari pengoperasian Terminal Tirtonadi. Sekarang kita berada di trotoar. Jadi, trotoar ini seringkali digunakan oleh para pengunjung sebagai akses menuju ke gedung utama. Tidak hanya itu, trotoar ini juga menghubungkan beberapa fasilitas penting seperti gedung utama tadi, sport hall, dan juga Skybridge. Izin perkenalkan, nama saya Dimas Bamrusda, saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Teknik Sipil. Izin mewawancarai sedikit tentang seputar Terminal Tirtonadi ini, Bapak. Siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada apa? Gimana sih caranya terminal ini untuk menanggapi seperti kasus-kasus ada barang-barang penumpang yang ketinggalan gitu, Pak, agar penumpang tuh masih merasa aman saat barang-barang mereka itu tertinggal seperti itu, Pak? Ya, untuk barang yang ketinggal itu kalau tujuan yang jauh seperti Jakarta itu biasanya kan ada kru-krunya, Mas. Ya, kita koordinasi dengan kru bis yang barangnya tertinggal itu. Tapi kalau untuk yang dekat-dekat kayak Wonogiri atau apa, itu biasanya kita simpen dulu, Mas. Dan besok kalau dia datang ke sini mau ngambil, itu ada barang tempatnya untuk menyimpan. Oh, gitu. Siap, baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, sekarang kan lagi musim mudik ya, Pak, kan mau lebaran juga. Itu mungkin kan di terminal ini juga dibilang tambah ramai pengunjung itu. Nah,
mungkin ada kemungkinan terjadi kejahatan atau pencurian atau sebangsa itulah Pak, atau tidak gitu. Mohon izin jawab untuk yang seperti kayak copet, karena kejahatan kita tuh kalau copet kita nggak mungkin kita kejar sendiri, pasti kita ada kru dari bis-bis itu yang ngasih tahu. Jadi kalau memang itu copet itu pemain lama, ya kita dikasih tahu sama kru itu, kita tinggal ambil aja orangnya, itu seperti itu. Kalau kita kejar sendiri nggak mungkin bisa, karena nggak tahu itu copet atau bukan. Yang tahu itu mah pengurus bis malah. Dia ngasih tahu itu copet itu. Ya alhamdulillah untuk saat ini nggak ada Mas. Selama saya kerja di sini belum pernah melihat copet seperti itu. Aman berarti ya Pak, termasuk aman, siap aman. Ya udah, mungkin seperti itu dulu Pak. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak, ini saya izin perkenalan, saya Muhammad Naufal Insani. Saya di sini izin mewawancarai Bapak untuk tentang transportasi yang ada di Terminal Tirtonadi ini sendiri ya Pak. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu Pak. Jadi kenalkan, nama saya Rahwi Dodo. Saya bertugas di Satuan Pelayanan Lalu Lintas Terminal Tirtonadi di Surakarta. Jadi untuk yang pertama, izin saya menanyakan tentang jam operasional di Terminal Tirtonadi ini sendiri dimulai jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Oke, izin menjawab Mas. Untuk operasional di Terminal Tirtonadi ini kita bekerja 24 jam all out ya. Jadi kita terbagi menjadi 4 regu, yang 1 regu pagi, 1 regu siang, dan 1 regu malam. Jadi libur 1 regu. Jadi untuk operasional di Terminal Tirtonadi ini 24 jam non-stop. Setelah itu yang kedua yaitu ini di Tirtonadi kan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang untuk menunjang penumpang atau pengunjung ya Pak. Jadi mungkin ada beberapa fasilitas yang menonjol di Terminal Tirtonadi sendiri. Jadi dari peminat itu lebih excited untuk ke Terminal Tirtonadi sendiri. Ya, siap untuk menjawab juga. Untuk fasilitas kita baru masuk itu kita ada pelayanan di Satuan Pelayanan Lalu Lintas, dan juga untuk kita juga tersedia informasi, ruang informasi. Kita siap melayani para penumpang yang mau tujuan kemanapun, silahkan bertanya di ruang informasi. Dan juga untuk fasilitas kami ini kita sedia ada troli dan juga untuk kursi roda untuk yang difabel, dan juga yang di terminal ini kita sediakan WC ataupun kamar mandi, itu semua tidak dipungut biaya, itu pun gratis. Demikian Mas. Baik, setelah itu mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak. Jadi kan ini kan fase-fase arus mudik. Jadi biasanya kan apa yang telah dipersiapkan untuk upaya menjelang arus mudik ini sendiri untuk mencegah kemacetan mungkin, atau untuk menunjang kenyamanan para pengunjung untuk arus mudik tersebut Bapak? Untuk menunjang arus mudik ini kita sebagai petugas Terminal Tirtonadi selalu all out ya, bertugas di lapangan, dan juga kita siap melayani para penumpang yang datang dari Jakarta ataupun dari luar kota ataupun dari manapun. Kita selalu siap melayani ataupun membantu para penumpang-penumpang yang mau datang ke Terminal Tirtonadi. Semua penumpang kita layani dan kita bantu sehingga penumpang bisa merasa nyaman, aman, dan tidak ragu lagi untuk masuk ke terminal ini. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya, untuk cukup untuk kami mewawancari Bapak. Terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan oleh Bapak Rayu. Terima kasih Bapak. Halo teman-teman, aku Ki Bayu Murofi dan teman aku Fairuz Yafi. Sekarang udah bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Iqbal. Pak Iqbal. Nah di sini kami akan bertanya-tanya mengenai apa aja sih fasilitas dan pelayanan yang ada di Tirtonadi, dan juga berapa sering Bapak menggunakan transportasi bis. Nah pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak gimana sih prasarana fasilitas dan pelayanan di Terminal Tirtonadi ini Pak? Oh ya, kalau masalah sarana prasarana, saya kira
ini terminal besar ya. Terminal besar itu saya lihat sudah ada fasilitas yang bagus ya. Di atas ada parkiran, kemudian parkir bis itu juga luas gitu. Kemudian pengaturan tentang pintu barat, pintu timur itu juga sudah bagus. Kemudian toilet, masjid juga saya lihat sudah ada. Kemudian dipisahkan tuh antara bis, kemudian ada travel yang ada di belakang sini tuh ya. Itu sudah dipisahkan. Artinya secara fasilitas sih saya kira sudah bagus ya Terminal Tirtonadi ini. Cuman mungkin kebersihan ya, terus perawatan nih seperti bangku-bangku kayak gini nih ya. Jadi mungkin perawatan yang perlu diperhatikan gitu. Itu aja. Terus kalau menurut Bapak kayak tadi kan bahas tentang fasilitas Pak. Kalau pelayanan yang yang dapat oleh Bapak mungkin gimana Pak? Kepuasan Bapak tentang terminal ini? Ya kalau kepuasan saya puas ya dengan pelayanan ini ya. Iya, karena ya tadi kalau sarannya lengkap, pelayanannya juga sudah oke lah, sudah bagus gitu. Ada petugas di pintu sana, kemudian di sana juga ada, di parkiran juga ada begitu. Saya kira sudah bagus lah pelayanan di sini gitu. Oke Pak, Pak Iqbal ya tadi. Iya. Untuk pertanyaan kedua tuh seberapa sering sih Pak Iqbal ini menggunakan transportasi umum bus ini? Oh, saya sekarang udah agak jarang ya jarang. memakai transportasi bis ini ya. Sebenarnya saya suka, cuman sudah jarang saja menggunakan bis ya, karena memang kadang-kadang nggak menuntut saya harus naik bis gitu. Ya kalau dulu awal-awal saya tinggal di Solo itu ya sering aja saya pakai bis gitu ya, sini Jogja gitu. Jadi udah sering gitu. Gitu. Tapi untuk saat ini sudah jarang saya menggunakan fasilitas ini, kecuali jarak-jarak terdekat ya, kayak di Magelang. Ini aja saya mau ke Magelang gitu. Iya gitu. Itu aja sih. Ya udah Pak, makasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih sama-sama. Makasih ya Pak. Oke. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handoyo dengan NIM D100 00230282. Saya Rayanat Pamualana dengan NIM D100230147. Dan bapaknya dengan nama Hardianto. Bapak Hardianto. Oke, baik Pak. Kami dari mahasiswa teknik sipil UMS Pak, untuk tugas di DRT di sini ingin mewawancara tentang untuk sistem tarif parkir yang ada di terminal ini, sehingga dapat sistem parkirnya itu bagaimana ya Pak? Apakah menggunakan sistem tarif per jam atau hari atau bagaimana? Tarif di sini itu per tanggal 3.000, jadi bisa masuk subuh sampai diambil tengah malam jam 11. Baik. Oh, berarti 59 itu masih 3.000. 59 itu masih 3.000. Iya. Oke, baik. Dan untuk sistem pembayarannya Pak, bisa cash atau bisa online juga? Harus cash atau? Itu cash Mas. Harus cash itu ya. Pembayarannya cash, tapi aku ngambil sepeda motor. Oke, sepeda motor ya. Dan kalau tempat di parkiran terminal Tirtonadi, apakah pernah sampai overload Pak? Sampai penuh gitu Pak? Terus kira-kira pada saat hari apa gitu? Ya setelah kejadian COVID sampai sekarang belum pernah overload. Tapi sebelum COVID itu hari Jumat, Sabtu, Minggu banyak yang overload. Oke, baik. Tanggal merah seperti tanggal sekarang ini, tanggal 29 ini biasanya sudah karena menuju Ramadan ini ya Pak? Iya. Kan lahannya cuma segini. Kalau perbedaannya parkir pintu masuk yang di lantai bawah sama di atas itu cuma beda pengelolaan. Beda pengelolaan itu kan aja. orang ketiga, jadi pihak ketiga dari terminal kan. Oke, Ya. baik. CV sini sama CV atas
lain. Oke, baik. Oke, kalau gitu. Sekian dari kami dengan wawancara seputar dengan lingkungan parkiran area Terminal Tirtonadi. Terima kasih. Kelebihan, pemerintah telah menyelesaikan proses revitalisasi Terminal Tirtonadi di Solo, Jawa Tengah. Kini terminal tipe A tidak hanya menjadi terminal bus saja. Dengan rampungnya revitalisasi Terminal Tirtonadi saat ini memiliki fasilitas ruang serbaguna yang bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan seperti ragam kegiatan seni hingga gedung pernikahan. Terminal itu menempati lahan seluas sekitar 5 hektar dengan luas bangunan sport center seluas 1512 meter persegi dan mampu menampung 300 penonton tribun. Kemudian terminal itu juga memiliki convention hall seluas 3564 meter persegi yang mampu menampung hingga 2500 orang. Terminal Tirtonadi juga terhubung dengan stasiun Solo Balapan dan Bandara Adi Sumarmo. Sarana pelengkap berupa convention hall, food court, dan sport center di lantai 2 terminal. Terminal Tirtonadi memiliki keunikan dengan adanya skybridge atau jembatan layang yang menghubungkan dengan stasiun kereta api Balapan dan terhubung dengan bandara sehingga menjadi super hub. Kekurangan: 1. Masih terdapat penumpang menunggu di luar terminal. 2. Kurangnya informasi dan petunjuk menuju ruang tunggu. Kurangnya informasi dan petunjuk jalur keberangkatan. Faktor ketersediaan terkait jumlah dan fungsi antara lain kurangnya ketersediaan jumlah ruang tunggu, kurangnya jumlah telepon umum, dan tidak tersedianya tempat penitipan barang yang cukup. 3. Kurang tanggapnya petugas dalam menanggapi keluhan penumpang. Faktor ketetapan yaitu tidak tepatnya jadwal pemberangkatan bus dan tidak tepatnya penataan fasilitas penumpang, khususnya fasilitas ruang tunggu. 4. Kurang jujurnya petugas dalam pembayaran retribusi dan kurangnya keramahan operator lingkungan.